Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Pendidikan yang beranggotakan saya, Mupi Anissa, Alif Rizky Agasi, dan Eikel Christian Pinem. Nah, di sini kami akan membahas tentang rancangan pembelajaran dan silabus pembelajaran siswa. Silabus dan rancangan pembelajaran siswa kali ini akan diterapkan di SMA Cendekia Bangsa dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia, yakni di kelas 10A1 dengan materi pokok Indonesia Zaman Praaksara dengan alokasi waktu 3 pertemuan, di mana setiap pertemuannya 60 menit. Landasan teori. Pembelajaran sejarah dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dan cara berpikir sejarah, membentuk kesadaran, menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan inspirasi, berpikir kritis dan imajinatif, serta mampu mengaitkan peristiwa lokal dengan peristiwa nasional dalam satu rangkaian sejarah Indonesia. Silabus ini disusun dengan format dan penyajian atau penulisan yang sederhana, sehingga memudahkan dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Penyederhanaan format dimaksudkan agar penyajiannya lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman, namun lingkup dan substansinya tidak berkurang, serta tetap mempertimbangkan tata urutan materi dan kompetensinya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar, materi pokok, dan pembelajaran sejarah Indonesia. Kompetensi dasar dalam sejarah Indonesia adalah menganalisis dan menyajikan informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami konsep kehidupan manusia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua adalah siswa dapat menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk tulisan. Lalu, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan adalah dengan pengajaran dalam jaringan atau daring, menggunakan teknik diskusi bersama dan ceramah. Lalu penugasannya adalah secara individu dan kelompok. Media, alat dan sumber pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp Group, serta alat yang digunakan adalah buku, laptop, atau smartphone dengan sumber pembelajaran yakni buku LKS Sejarah Indonesia dan buku pedoman pengajaran siswa atau buku paket sejarah Indonesia. Rancangan pembelajaran. Pada pertemuan 1, kegiatan diawali dengan salam pembuka dan doa sebelum belajar selama 5 menit, kemudian melakukan presensi kehadiran siswa selama 5 menit, dan review materi sebelumnya selama 5 menit, menginjak pada kegiatan inti, yakni penyampaian materi tentang aktivitas kehidupan masyarakat zaman praaksara, peta persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan metode ceramah dan menggunakan video atau PPT sebagai media pembelajaran selama 40 menit. Lalu, sebagai kegiatan penutup, diakhiri dengan sesi tanya-jawab selama 5 menit dan closing statement dan doa serta salam penutup selama 5 menit. Evaluasi pada pertemuan pertama. Bentuk evaluasi pada pertemuan pertama adalah penugasan siswa dapat berupa membuat mind mapping secara individu, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video yang diunggah pada laman YouTube maupun Instagram. Periode pengumpulan penugasan, video mind mapping diunggah maksimal 1 hari sebelum pertemuan kedua materi sejarah Indonesia. Tujuan dari adanya evaluasi pertemuan pertama adalah mereview materi serta siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali materi sejarah Indonesia yang telah disampaikan. Kemudian,
Parameter keberhasilan dari evaluasi 1 adalah siswa mengumpulkan dan mengerjakan penugasan secara tepat waktu, serta materi yang disampaikan sesuai dengan buku panduan pembelajaran. Selanjutnya adalah parameter penilaian evaluasi 1, yakni sangat baik, rentan 81 hingga 100, baik 71 hingga 80, dan kategori cukup 60 hingga 70. Kemudian saran pembelajaran evaluasi 1 yakni pembuatan mind mapping dapat menggunakan media Jamboard dan menggambar dengan menggunakan ballpoint warna-warni. Pada pertemuan kedua, kegiatan pendahuluan akan dibuka dengan salam pembuka dan doa sebelum belajar selama 5 menit. Lalu dilanjutkan dengan presensi kehadiran siswa selama 5 menit. Lalu review materi minggu sebelumnya selama 5 menit. Untuk kegiatan inti pada pertemuan kedua, yaitu penyampaian materi tentang peta persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan metode studi literasi, dengan mengajak siswa pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber bacaan, kemudian dipresentasikan di depan kelas selama 40 menit. Kegiatan penutup di pertemuan kedua adalah 5 menit sesi tanya jawab, lalu dilanjut dengan closing statement dan doa serta salam penutup selama 5 menit. Evaluasi pada pertemuan kedua berupa penugasan siswa berupa studi literatur dengan membuat rangkuman setelah pembelajaran. Resume dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Parameter keberhasilan yang pertama adalah siswa mengumpulkan dan mengerjakan penugasan tepat waktu. Yang kedua, materi yang disampaikan sesuai dengan buku panduan pembelajaran dan literatur yang digunakan terpercaya. Untuk parameter penilaian pada pertemuan kedua yaitu sebagai berikut: 81 sampai 100 sangat baik, 71 sampai 80 baik, 60 sampai 70 cukup. Untuk saran pembelajaran pada pertemuan kedua yaitu mengajak siswa untuk studi literasi dengan berkunjung ke perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah atau kota. Pada pertemuan ketiga, kegiatan pendahuluan akan dimulai dengan salam pembukaan dan doa sebelum belajar selama 5 menit, lalu dilanjut dengan presensi kehadiran siswa selama 5 menit, lalu dilanjut dengan review materi sebelumnya selama 5 menit. Untuk kegiatan inti di pertemuan ketiga yaitu penyampaian materi tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia serta pengaruhnya dalam lingkungan kehidupan dengan menyajikan informasi dalam bentuk laporan tertulis selama 40 menit. Untuk kegiatan penutup di pertemuan ketiga akan dimulai dengan sesi tanya jawab selama 5 menit, lalu dilanjut dengan closing statement dan doa serta salam penutup selama 5 menit. Evaluasi pada pertemuan ketiga berupa penugasan siswa, berupa laporan tertulis, berupa makalah. Laporan makalah dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Parameter penilaian yang pertama yaitu siswa mengumpulkan dan mengerjakan penugasan tepat waktu. Yang kedua, materi yang disampaikan sesuai dengan pembahasan dan tata kepenulisan makalah. Parameter penilaian pada pertemuan ketiga adalah sebagai berikut: 81 sampai 100 sangat baik, 71 sampai 80 baik, 60 sampai 70 cukup. Untuk saran pembelajaran pada pertemuan ketiga yaitu memberikan template format makalah pada siswa serta garis besar atau poin-poin yang harus dicantumkan pada makalah. Berikutnya adalah pemetaan penilaian hasil belajar peserta didik. Untuk aspek penilaian yang pertama adalah keaktifan.
Standar kompetensinya adalah yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat bertanya mengenai materi yang diberikan. Yang ketiga, siswa dapat menanggapi materi yang diberikan. Untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menganalisis informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk indikatornya adalah yang pertama, ketepatan jawaban dengan pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, ketepatan pertanyaan dengan materi yang diberikan. Yang ketiga, ketepatan hal yang disampaikan oleh siswa berdasarkan materi. Untuk kriteria ketuntasan belajar sejumlah 25%. Teknik penilaian yang digunakan adalah performance. Untuk aspek penilaian yang kedua adalah pemahaman materi. Untuk standar kompetensinya adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan. Untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menganalisis informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk indikatornya adalah yang pertama, ketepatan jawaban dengan pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, ketepatan pertanyaan dengan materi yang diberikan. Yang ketiga, ketepatan hal yang disampaikan oleh siswa berdasarkan materi. Untuk kriteria ketuntasan belajar adalah sebesar 25%. Teknik penilaian yang digunakan adalah performance. Pada aspek perilaku atau sikap, standar kompetensi siswa bahwa siswa mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Kompetensi dasar yang pertama adalah mampu menganalisis informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun indikator penilaian adalah yang pertama, siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyimak materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, siswa mampu melaksanakan tugas maupun mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kriteria ketuntasan belajar yakni 25% dengan teknik penilaian performance. Pada aspek evaluasi, standar kompetensi yang pertama bagi siswa adalah siswa dapat membuat mind mapping mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan materi yang sudah didapatkan dari buku yang sudah dipelajari sebelumnya. Adapun kompetensi dasar yang pertama adalah mampu membuat mind mapping secara individu, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video yang diunggah pada laman YouTube maupun Instagram. Yang kedua, mampu mempresentasikan informasi kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun 3 indikator, yang pertama adalah kesesuaian tugas antara tugas yang diberikan dengan materi yang sudah disampaikan. Kedua, kelengkapan materi yang telah dikerjakan siswa. Dan yang ketiga, kedalaman materi yang dikerjakan siswa. Kriteria ketuntasan belajar 25% dengan menggunakan teknik penilaian
penugasan. Analisis teori psikologi. Pada penilaian aspek keaktifan dan pemahaman materi, siswa diharapkan mampu menganalisis informasi kehidupan manusia purba, serta menyajikan informasi manusia purba dan asal-usul nenek moyangnya. Diharapkan dengan itu siswa mampu bertanya serta menanggapi terkait materi-materi yang sudah disampaikan. Penganalisisan adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penganalisisan dan penyajian materi perlu untuk mereka dalam mengetahui perspektif kognitifnya, di mana perspektif kognitif adalah sebuah kegiatan perilaku sosial individu dengan memusatkan pada bagaimana menyusun pikiran dan perasaan serta memproses informasi yang berasal dari lingkungan. Dalam kegiatan ini, anak juga dilatih dalam kegiatan observasinya terhadap kehidupan manusia purba. Ini disebut sebagai observational learning oleh Albert Bandura. Observational learning adalah salah satu teori belajar di mana teori ini merupakan proses kognitif yang meliputi berbagai aspek seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengaturan diri individu. Pembelajaran observasi ini diperlukan untuk perspektif kognitif anak dalam jangka panjang agar bisa memproses langsung segala informasi dan mampu memusatkan perhatian mereka pada informasi yang memang mereka perlukan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Cara menilai kemampuan dalam aspek ini adalah dengan melihat apakah sang anak sudah mengerti terkait materi ketika ditanya dan bisa menanggapi jawaban teman-teman mereka yang belum tepat. Penilaian dianggap kurang tepat apabila sang anak tidak bisa menjelaskan pertanyaan yang diberikan dan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman maupun guru. Oleh karena itu, jika terdapat kendala pada siswa dalam aspek keaktifan, akademisi psikologi menyarankan tenaga pendidik dengan menerapkan positive reinforcement atau sebuah penguatan perilaku untuk meningkatkan kecenderungan perilaku, yakni dalam aspek bertanya pada anak. Bisa diberikan dengan nilai tambahan ataupun berbagai macam reward yang menarik bagi anak agar memotivasi mereka dalam bertanya. Pada aspek perilaku atau sikap, diharapkan siswa mampu mengikuti dan menyimak pada kegiatan pembelajaran dengan baik. Diharapkan dengan itu siswa mampu berkonsentrasi penuh dalam menyimak, serta mampu mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Ini bertujuan untuk melatih self-awareness siswa, di mana self-awareness adalah kemampuan untuk mengenal, memilah, dan memahami apa yang sedang dirasakannya, kenapa ia merasakannya, mengetahui asal-usulnya, dan pengaruh perilaku tertentu terhadap individu lainnya. Manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan adalah siswa bisa sadar perilaku apa serta keputusan apa yang mampu ia buat dalam suasana kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian aspek ini adalah jika siswa menyimak dengan baik, tidak membuat keributan, dan tetap bersikap sopan dan santun kepada pendidik atau guru yang sedang menjelaskan. Penilaian ini dianggap kurang tepat apabila siswa membuat keributan, bersikap tidak toleran terhadap teman dan guru, serta tidak bersikap sopan santun kepada guru dan siswa lainnya. Jika terjadi kendala pada siswa, teman-teman akademisi psikologi menyarankan kepada orang tua siswa dan guru untuk memberikan perhatian penuh kepada siswa, mengetahui permasalahan psikologis apa yang sedang dihadapi anak, mampu berempati kepada anak, mendengarkan keluh kesah mereka, lalu memberikan dorongan motivasi serta atribusi pada anak agar anak siap menjalani kehidupan kelas dengan berperilaku yang baik dan komprehensif. Pada aspek evaluasi, penilaian siswa ditujukan pada pembuatan mind mapping, serta memaparkan hasilnya dengan presentasi di hadapan teman-teman mereka. Diharapkan dengan kegiatan itu, siswa mampu melatih motorik halus mereka dalam mengerjakan tugas, di mana motorik halus merupakan pengorganisasian otot kecil tangan yang membutuhkan kecermatan dan keterampilan. Manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh siswa adalah
Mereka bisa lebih kreatif, mampu membuat mind mapping mereka sendiri dengan cermat, dan terampil apabila keadaan membutuhkan mereka untuk membuat mind mapping. Cara menilai evaluasi ini adalah dengan menyesuaikan mind mapping dengan materi pembelajaran yang sudah diajarkan, menganalisis ketepatan mind mapping, sikap diri ketika presentasi, dan juga koordinasi dengan teman sebaya mereka. Penilaian dianggap kurang tepat apabila siswa tidak mampu menunjukkan mind mapping yang sesuai dengan materi, koordinasi dengan teman sebaya yang pasif atau buruk, serta sikap diri pada saat presentasi yang tidak sesuai dengan etika. Jika terdapat kendala pada siswa, akademisi psikologi menyarankan kepada guru maupun wali kelas untuk memberikan motivasi ekstrinsik kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan, juga bisa memberikan tugas spesifik yang bisa membagi siswa untuk mengambil perannya masing-masing merupakan langkah yang mampu diterapkan pada guru maupun wali kelas mereka. Orang tua maupun murid juga diharapkan untuk mengembangkan hubungan yang positif dan berperilaku prososial pada anak, serta menerapkan strategi belajar pada anak yang tidak membuat anak cepat lelah, bosan, dan mengantuk saat mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah maupun di sekolah bagi guru. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.